Hai guys. Welcome to Shift Jaga. Aku Nurse Safira. Dr. Danar. Aku Dr. Aima. Kali ini kita akan gerbek salah satu kantor brand skincare sama make up yang kalian pasti udah pernah pakai. Dan ini tuh 100% lokal brand ya. Betul. Yuk kita langsung aja. Nah, kali ini kita itu akan langsung gerbek kantornya Hanasui. Nanti kita bakal lihat juga nih, selain Hanasui itu ada produk-produk yang juga ternyata. Oke, sekarang kita udah sampai ya. Selamat datang. Halo Bu Nima, terima kasih sudah. Udah kenal ya? Baru kenalan sih. Kenal ya. Oke, selamat datang. Kita ini dari PT KJ Internasional. Terima kasih sudah disambut dengan meriah. Ya, nah bisa lihat di sini dok, untuk produk-produknya kita ini emang brand-brandnya di Hanasui. Untuk brand-brand kita di Hanasui, Ada banyak lainnya ya, Bu. juga ada sister brand yang lain. Jadi kalau kita lihat di sini nih, pertama tuh ada mens juga. Jadi selain untuk wanita, kita juga ada untuk mensnya. Jadi lengkap nih. Nah, cowok-ceweknya ada gitu. Parfum juga. Juga ada parfumnya, juga ada untuk baby and kids. Nah, belum pernah kan lihat kantornya Hanasui? Betul penasaran, makanya kita mau gerbek, mau lihat ada apa aja nih di kantornya Hanasui nih. Yuk kita mulai officernya, kita lihat dulu. Oke, let's go. Oke, ruangan pertama dok, kita menuju ke ruangan sales. Kita lihat dulu ya. Halo teman-teman. Ini kenapa nggak semangat? Tercapai kan ya bulan ini ya? Kenapa nggak semangat loh? Oh, Ah. Jadi ini sales di sini ya? Nah, jadi di sini nih ujung tombak dari perusahaan ini di sini tempatnya. Oke, jadi waktu ada pesanan sampai 20.000 piece per hari itu tim ini. Sibuk teman-teman langsung sibuk semuanya. Iya. Oke, ini biar langsung kerja lagi. Nanti kita kemana nih abis ini? Oke, lanjut lagi kita ke ruangan selanjutnya. Kira-kira kita mau kemana nih? Nah, sebelum ruang berikutnya kita lihat dulu nih, di sini adalah jejak historinya Eka Jaya, betul. Jadi sebenarnya dok, sebelum ada yang 20.000 piece, jutaan piece itu dimulai dari ruko ini dok. Ruko ini Iya, tahun 2016, betul. Langsung di Alam Sutra sini atau di Belum, mana? belum. Masih di Tangerang sih, masih Tangerang juga. Jadi 2016, kemudian 2017, lalu 2018 di sini dok. Oh, ini masih di ruko itu. Masih sama, cuma orangnya tambah banyak, produknya juga makin banyak. Disinilah pembukaan untuk yang di Alam Sutra ini, mulai dibuka di sini. Awalnya dari segini ya? Awalnya dari segini, langsung segini. Luar biasa ya, ini berarti dalam 10 tahun udah bisa sebesar ini ya Bu ya. Mungkin abis ini internasional ya? Sekarang kita udah loh, kita udah, jadi kita udah. Udah mulai diekspor ke Jepang juga ya? Jepang tuh baru tahun ini, tapi sebelumnya kita udah ke Malaysia dan Singapura. Kapan lagi brand lokal dunia? Ini kita abis ini lanjut kemana Bu? Abis Lagi yuk. Nah, ini ruangan HR. Jadi disinilah berkumpul kalau kita curhat. Nah, ada di sini ruangannya. Halo semua. Ini lebih bersemangat ya di sini ya. Yang tadi kayaknya introvert ya. Yang ini extrovert. Gimana, aman semua kerjaan hari ini? Aman, oke. Ini jawabnya semangat berarti tulen aman ya. So kayak yang sales kayak lemes banget gitu. Alhamdulillah. Ini kita mau keliling-keliling lihat Hanasui kayak gimana gitu. Thank you so much. Kasih. Oke dok, kita lanjut lagi ke ruangan yang paling heboh nih. Nah, ini ruangan marketing dok. Disinilah tempatnya, dapurnya, campaign dibuat. Kayak kreatif banget langsung megang HP semua ya ini ya. Gak mau rugi ya? Gak mau ketinggalan. Ya harus selalu di depan gitu dok. Total ada berapa orang nih marketing? Berapa orang nih? 1, 2, 3, 300 Sampai dok. sana ya, beda lagi. Sampai sana. Ya, banyak. Ini termasuk kayak di Shopee apa segala macam itu ada di sini Semua ada juga. di sini dok, semuanya. Betul. Banget ya dok Ini ya. yang milik KOL juga di sini ya? Milik KOL di mana nih? Di sini juga. Kali ya, ya abis ini ya. Nice sama mereka nih. Harus baik-baik ya. Ini sampai ada yang pakai selimut itu. Coba kita datengin ya. Datengin ya. Oke. Ini lebih ke mau tidur apa gimana nih? Oh ya Allah. Kamu namanya siapa? Melanie. Udah kerja berapa lama di kantornya Hanasui?
3 mau 4 bulan. Sakit tetap masuk ya? Oh, luar biasa. Totalitas nih. Totalitas luar biasa. Ceritain dong kalau misalnya kerjaan di sini tuh apa yang kamu lagi ngerjain apa, terus Yang job bikin desk kamu nyaman apa apa? aja? Aku tuh di affiliate ya dok, aku biasanya set HSL, support sampel buat para affiliate. Nah, so far berarti apa ada challenge apa kalau misalnya kamu di Wawancara kerja ya. Tidak dana ya. Ayo deg-degan. tahu kita jadi afiliatornya juga kan? Sakit disuruh. Siapa tahu kita jadi afiliatornya Hanasui juga kan? Kita lagi jalan beberapa challenge juga sih dok. Oke. Kayak kebetulan kemarin aku handle campaign tone up-nya Hanasui. Oh, termasuk salah satu hero produknya Hanasui ya. Upnya ya. Oke. Kita ada challenge buat para affiliate, buat top 3 affiliate yang hit JMP paling gede itu kita kasih reward. Oh, ternyata biar nge-push penjualannya si afiliatornya itu juga dikasih challenge ya. Oke. Biar lanjut kerja ya. Ini laptopnya banyak yang mati deh kayaknya ya. Ini kerja bagi apa buka doang nih gitu. Ya udah, makasih banyak. Kita lanjut keliling dulu. Thank you semua. Pak, ini ruangan apa nih, Bu? Nah, ini juga ruangan marketing. Cuma di sini adalah pertama ada brand activation, itu untuk yang event-event di sini. Juga ada tim KOL. Jadi tim KOL di mana sih yang para KOL, content creator itu mereka menentukan konten-konten mana yang akan naik. Kita dong. Nah, boleh kita kenalan dulu kali ya. Mana nih kira-kira yang mau kita Halo ajak semua. ngobrol? Halo semuanya. Ini kenapa lemes sih? Sekali lagi, halo semua. Gitu dong. Tadi yang KOL yang mana? Di situ. Oh gitu. Nih kita sebaik-baik nih. Siapa namanya? Aku Kila. Oke lah. Halo Gila. Halo. Nggak apa-apa, mau duduk aja, takut capek gitu. Soal KOL spesialis ya kan, kali aja ya. Iya, aku kan asis kalian ya. Oh, jadi selama ini kalau kita kerja sama-sama Hanasui ini orangnya. Tapi kan gimana sih kira-kira dalam pemilihan KOL itu, Kak? Karena kebetulan aku skincare, jadi skincare. udah pasti akan bekerjasama dengan dokter-dokter. Karena buat validator as produk aku juga. Berarti beda-beda ya, ada yang buat skincare, ada yang buat makeup gitu ya untuk KOL-nya. Jadi tips-tipsnya biar terpilih sama kamu untuk mewakili Hanasui gimana nih? Sebenarnya kalau itu lebih ke brand yang punya kendala Kebutuhannya ya. Karena biasanya memang setiap bulan kita juga akan ada QL validator, as validator produknya aja sih. Gitu. Oh, seru. Udah pasti akan ada QL content creator as a doctor. Berarti lebih fokusnya kayak yang edukasi dan validator ya. Karena kan dari audiens juga pasti butuh Diyakinkan, informasi, ya, benar. edukasi lebih dalam lagi tentang isi ingredients produk itu apa sih gitu. Oke. Jadi so far nyaman di sini kerja ya? Udah berapa lama di sini jadi? Kalau dari muka aku bekerja di sini nyaman apa enggak nih? Nyaman, bahagia banget sih kayaknya ya. Senior ya. Ya dari intonasi nadanya dia happy loh. Confidence ya. Juga aku baru 8 bulan di sini. Oke. Oke, makasih banyak. Sukses semangat kerjanya. Halo semuanya, kita sapa dulu. Ini kita mau nanya-nanya, kira-kira siapa nih yang enak ditanya? Yang deket aja deh, langsung aja lah ya. Oke, dengan Via. Oh, Kak Via. Mau tanya apa ya? Kakak berarti sebagai Aku sebagai social media supervisor-nya. oh, supervisor. Strategi. Wah, Semua yang akan ditampilkan di sosial medianya harus approve kamu dulu. Betul. Oke. Ini kan tren tuh. Ini kan tren tuh banyak banget ya. Gimana cara milihnya, tips-tipsnya untuk kayak biar bikin viral atau misalnya yang akan naik gimana tuh? Oke, biasanya kita tuh kalau dari tim social media sendiri tuh tiap minggunya lah kita tuh kayak meeting kecil gitu. Kayak kita trend jacking. Jadi kita gathering nih apa sih yang lagi ngetrend sekarang. Misal dari pasti kan FYP kita beda-beda kan. Ada yang FYP-nya misal rame A, B, C. Nah, kita gabungin apa sih yang lagi viral gitu. Akhirnya kita dari situ brainstorming, akhirnya muncullah suatu ide-ide. Kita lagi ngintip dikit ini. Iya benar, lagi ini salah satu brand Next Level Makeup. Kalau aku kebetulan lagi handle makeupnya. Oke. Ada Next Level Makeup sama ada Matte Durable. Kalau untuk di dekoratif sendiri di Hanasui dan Next Level ini kita itu pasti mainin di warna gitu Oke. kan. Warnanya juga warnanya cakep-cakep pilihannya dan
produk makeup kita itu juga udah skincare infused formula gitu. Oh, Jadi nice. terutama cushion kita ya. Jadi si next level airy cushion sama next si matte durable cushion kita itu udah ada SPF 50 plus PA plusnya gitu. Oke. Jadi udah ada skincare-nya dan dermatology tested. Jadi Oh, kalau kalian nice. punya acne prone skin, cocok. Cocok sosial media ya, jago jualan nggak dia ya? Luar biasa, kasih tepuk tangan ya, luar biasa. Thank you. Thank you, Dok. Oke, kita udah keliling semua nih untuk bagian-bagian Hanasui. Ternyata Betul. di balik Hanasui itu ada Sebesar tim itu ini timnya. macem-macem banget orangnya ya. Tadi sales, ada marketing, ini HR kan ya? HR. Jadi kita tahu lah Hanasui siapa aja di balik layar, dan jadi kita tahu bahwa semuanya brandnya tuh di Indonesia, brand lokal, kantornya di Indonesia. 100% brand lokal. Nah, habis ini kita bakal mengulik lagi informasi tentang Hanasui-nya itu sendiri ya, lebih detailnya ya. Kita ngobrol-ngobrol lanjut ya nanti. Boleh, boleh. Oke Bu, tadi kita udah keliling lihat berbagai macam ruangannya, ada sales dan lain-lain. Sekarang kita duduk santai, kita ngobrol-ngobrol mendalam nih mengenai Hanasui-nya. Tapi sebelum itu penasaran nih, title resminya nih Ibu apa nih sebetulnya di sini? Kita kenalan lagi. Boleh. Jadi aku ini di sini adalah Head of Product Development. Jadi di situ nih di Product Development itu di mana dari mulai ide sampai produk itu tercipta. Gitu. Jadi sebenarnya Bu Nima ini tokoh di balik produknya Hanasui yang bisa launching hampir tiap bulan ya Bu ya, berarti ya. Lebih kerja keras banget ya, tiap bulan launching ya, luar biasa. Demi produknya itu oke diterima di market dan juga konsumen Hanasui suka, kita akan kerja keras terus. Wah, semangat luar biasa. Oke, ini sebelum kita mulai mendalam, mengenal dulu nih, kenapa namanya Hanasui? Kan namanya kayak Jepang banget gitu. Apa dibalik nama ini nih Bu? Nah, sebenarnya udah banyak banget nih Dok yang bertanya, kenapa sih namanya Hanasui, kok vibe-nya ke Jepang-Jepangan gitu ya. Tapi Dikirain jangan bukan lokal brand loh. Nah, tapi jangan salah, Hanasui itu 100% brand lokal gitu. Ya. Nah, kenapa sih namanya Hanasui? Jadi sebenarnya Hanasui itu sendiri adalah bunga yang cantik. Nah, bahasa gitu. Jepang. Betul. Jadi seperti filosofi bunga nih, dari mulai kuntum sampai bermekaran gitu kan. Jadi kita tuh Hanasui itu mau membersamai wanita Indonesia dari mulai dia itu mencoba produknya sampai dia itu bermekaran seperti bunga gitu. Jadi dibikin cantik ya. Jadi membersamai dari kecantikannya gitu. Biasa nih namanya ya. Tapi tetap walaupun namanya Jepangan, tapi ini brand lokal 100% 100% Indonesia. Bisa diceritain nggak awal mulanya tuh gimana spiritnya dari Hanasui ini Nah, untuk sebenarnya Hanasui ini hadir melihat jadi antusiasme masyarakat yang sudah mulai aware sama kosmetika, tapi agak kesulitan nih mungkin dia lihat bahwa kosmetika yang bagus itu kok harganya mahal ya gitu. Tapi kita melihat nih dari Hanasui melihat kayaknya perlu diciptakan satu produk yang juga kualitasnya tinggi tapi harga itu accessible. Nah, begitu. Itu yang kita cari ya. Kualitasnya bagus, harganya terjangkau gitu. banyak orang juga mungkin mikir bahwa semakin mahal skincare itu semakin bagus, padahal nggak juga kayak gitu ya. Ya, padahal nggak juga gitu, karena kita juga bisa menciptakan kok dengan kualitas yang sama bahkan lebih baik, tapi orang-orang bisa beli gitu tanpa kesulitan gitu. Oke, makanya waktu tahun 2022 itu ya dengan sukarela di konten organiknya Dokter Doktif itu langsung kasih review, honest review ya, ternyata Hanasui memang sesuai dengan klaimnya gitu. Iya betul, itu juga kita nggak nyangka sih dok. Jadi sebenarnya emang dari pertama develop awal itu adalah emang nggak mau yang overclaim. Jadi harus sesuai nih, ketika kita mention dia itu 10% niacinamide, berarti di dalamnya harus 10% niacinamide juga. Nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurang, betul, nggak boleh dikurang-kurangin untuk dapat harga yang murah, enggak gitu. Jadi dia bukan cuma, makanya bukan harga yang murah, tapi harga yang accessible, tapi nggak boleh menurunkan kualitas. Oke, dan menurutku yang bagus sama Hanasui ini karena dia punya pabrik sendiri, jadi kualitinya terjaga dengan baik gitu. Kira-kira ini kan tadi kita juga udah muter-muter, udah tour ya. Kita udah ngeliat kalau prosesnya itu ternyata panjang dengan tim yang sangat banyak gitu. Tapi saya penasaran deh, kira-kira tahapannya gimana sih Bu untuk terciptanya sebuah produk sampai hasil jadi gitu dan bisa kita coba. Nah, kita nggak tiba-tiba FOMO aja pengen bikin gitu. Tapi diawali dengan kita tuh melihat pain-nya customer apa sih?
gitu. Betul, misal, ya. betul. Jadi misal nih, aduh kok aku pengen banget make upan tapi kulitnya gampang jerawatan. Aduh kok aku pengen banget tapi kulitnya gampang kering. Jadi kita berangkat dari keresahan, betul, concern customer. Jadi concern konsumen kita adakan dulu FGD dulu. Kita dengerin curhatnya. Apa sih kesulitannya, apa sih yang dimau gitu. Nah, akhirnya dari situ datanglah ide produk. Tapi kira-kira untuk pembuatan satu produk itu kira-kira butuh berapa lama nih Bu? Nah, jadi sebenarnya tergantung dari tingkat kesulitannya. Jadi ada beda-beda betul. Tapi di Hanasu itu karena kita sangat menjaga kualitas, kita akan tentukan yang lama itu adalah di tahap developingnya. Jadi kita panel berulang, pastikan. Nah, kalau udah panel oke, baru itu nggak terlalu lama. Tapi penasaran deh, yang paling lama nih berapa lama yang pernah? Yang paling lama sebenarnya 8 sampai 1 tahun sih paling lama. Kan tadi dibahas kalau misalkan membuat suatu produk ada FGD dulu nih. Misalkan pengen mencerahkan gitu. Tapi kan untuk mencerahkan nih ingredientnya ada banyak banget. Ada niacinamide, alpha-butin dan lain. Sebenarnya pertimbangan apa yang dipilih sampai oke, ingredient ini yang dipakai untuk mencerahkan tuh biasanya apa Bu? Yang untuk whitening agent itu kita pakai emang beberapa bahan baku untuk sebagai aktif gitu. Yang dibikin sebagai pertimbangan adalah untuk compatibility dengan formulanya sih dok. Jadi misalnya nih kita mau bikin untuk yang moisturizer yang ringan tapi mau mencerahkan. Nah itu jadi kita pilih mana yang cocok dengan teksturnya, bisa dapat teksturnya tapi bisa dapat juga benefitnya. Nah tadi kita juga udah dengar ya Bu Nimah kalau misalnya sejak beberapa tahun lalu yang order Hanasu itu membludak sampai jutaan gitu ya. Nah, gimana sih dari tim Hanasu sendiri memastikan bahwa dari produksi yang skala besar itu tuh kualitas setiap produknya tuh sama dan tadi sesuai dengan standar? Kita juga kaget ya pertama kali dapat kok banyak banget gitu. Tapi walaupun ratusan atau jutaan itu tetap sama sih dok. Ininya apa namanya perlakuannya tetap sama yang tadi disebutkan. Kalau misalnya ada satu produk aja yang nggak sesuai dengan kualitasnya, itu langsung di reject satu batch itu. Oh, penasaran satu batch nih biasanya berapa nih Bu? Satu batch tergantung dari kesediaannya. Jadi ada juga yang misalnya dia pakai mixer besar, satu batch itu mungkin bisa kalau dalam pieces 5.000 pieces, tapi ada yang 1.000 pieces. Nah. Ini langsung otaknya duit ya. Berarti bagusnya Hanasu dia mempertahankan kualitasnya dibandingkan keuntungannya. Itu soal jarang loh yang kayak gitu, 5.000 pieces banyak banget tuh soalnya. Penasaran nih Bu Nimah, tadi kan Hanasu ini tuh namanya ke Jepang-Jepangan salah satunya karena sudah sampai Jepang juga produknya ya. Nah itu tuh produk yang diekspor ke sana itu tuh sama dengan produk yang ada di Indonesia atau ada pertimbangan khusus atau formulasi khusus juga yang dikirim ke sana Bu? Sebenarnya sama, tapi beberapa produk itu harus diubah namanya menyesuaikan dengan regulasi Jepang. Betul, menyesuaikan penyebutannya gitu. Jadi ada juga bahan aktif yang tidak bisa dipakai di Jepang. Jadi kita ganti, betul. BPOM-nya Jepang lah menyesuaikannya. Betul. Seperti contohnya tranexamic acid itu nggak boleh di Jepang. Jadi kita cari penggantinya gitu. Penggantinya yang punya benefit yang sama gitu. Padahal kalau misalnya di Indonesia sendiri tranexamic acid itu salah satu ingredients yang ada di produk Hanasu dan memang di Perdoski sendiri, Perdoski itu kayak perhimpunan dokter spesialis kulit itu memang yang disarankan untuk tipe-tipe kulit orang di Indonesia. Betul. Jadi memang disesuaikan. Kalau misalnya untuk yang iklim Indonesia kan iklim tropis, jadi kita juga menyesuaikan aktif mana yang bisa digunakan untuk konsumen Indonesia begitu. Jadi soal nama nih penasaran, katanya namanya agak beda. Emang beda nama yang di Jepang sama di Indo? Bedanya sedikit sih. Sebutannya apa bedanya nih? Tapi sedikit sih, di twist gitu, twist. Cuma tetap di bawahnya dikasihkan di Jepang. Betul, tapi ada beberapa nama yang ditwist. Kalau misalnya best sellernya yang di Indonesia itu apa, terus habis itu ada perbedaan demand nggak sama yang di Jepang itu, yang mungkin yang paling laris di sana yang apa gitu? Nah untuk saat ini kalau di Jepang itu baru serumnya dulu. Iya, serum dulu. Untuk yang power serum. Nah, salah satu yang Doctive itu kemarin, yang viral itu, gitu. Jadi semua varian untuk yang power serum itu semuanya sudah berangkat ke Jepang sebagai kuartal 1 gitu. Tapi ngomong-ngomong soal Jepang ya Bu, ini kan tren skincare di Indonesia ini kan beda-beda terus ya viral. Ya waktu itu sempat tren Korea, ya mungkin nanti Cina, kedepannya ada tren baru lagi. Nah kira-kira dengan adanya brand-brand ini masuk ke Indonesia itu apakah
menjadi tantangan untuk untuk brand lokal Indonesia atau justru ini menjadi sebuah perkembangan yang bisa makin cepat gitu. Sebenarnya kalau untuk di Hanasui kita sih nggak lihat itu sebagai ancaman ya, tapi kita lihat itu sebagai challenge sih, sebagai challenge. Nah sebenarnya dari Hanasui sendiri kita itu bisa menciptakan produk yang kualitasnya sama atau bahkan lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena formulasi kita itu sudah menyesuaikan kulit orang Indonesia. Nah sedangkan kalau dari China atau dari Korea itu kan mungkin menyesuaikan betul, di mana mereka punya 4 musim. Sedangkan di kita dengan humidity yang cukup beda dengan di Korea, kita bisa menciptakan yang lebih cocok gitu. Terus banyak yang pikir kan Bu, kalau teknologi skincare luar tuh dianggapnya lebih bagus. Padahal sebenarnya skincare lokal Hanasui sebenarnya sama kan ya teknologinya. Bahkan mungkin ada yang lebih bagus juga kan ya Bu ya? Iya, teknologi di lokal juga nggak kalah kok. Nggak kalah kan? Brand-brand lokal yang lain juga nggak kalah kok gitu kan. Karena kenapa nggak kalah? Karena sekarang itu mungkin karena global supply chains, jadi semua bahan aktif yang dipakai di brand luar juga bisa kok dipakai di sini gitu. Buat teman-teman semua yang beranggapan bahwa brand luar lebih bagus, mohon maaf belum tentu gitu. Bahkan mungkin brand lokal lebih bagus karena menyesuaikan dengan kulit orang Indonesia gitu. Cocok. Dan ramah di kantong ya pastinya ya. Penting in this economy. Tapi sejauh ini ya, sampai dari awal berdirinya Hanasui sampai sudah sebesar ini dengan tim yang sebanyak ini, kira-kira apa sih tantangan terbesar yang pernah dihadapin dan kira-kira ada nggak mimpi ke depannya Hanasui itu ke depannya gimana? Oke. Tantangan terbesarnya mungkin sekarang itu kan kita kenal fast beauty ya. Jadi terlalu cepat gitu, terlalu cepat. Jadi perkembangan dari beauty ini cepat banget. Nah, dari tim Hanasui sendiri kita tuh berusaha banget untuk meng-catch up trend beauty tersebut gitu. Nah, dari Hanasui sebenarnya kita itu mau mendemokratis suatu kecantikan untuk setiap konsumen gitu. Jadi gimana sih kita menghadirkan produk-produk yang ramah, juga cocok dan tidak ada masalah ke depannya gitu. Jadi tantangan terbesarnya dan impian terbesarnya kita tuh mau menjadi brand lokal yang mengglobal. Hari ini Jepang, besok udah Korea, Cina, dan lain-lain ya. Ini kan penasaran nih soal tren terkini nih. Kira-kira di akhir-akhir ini trennya nih apa dan apa yang Hanasui akan keluarkan atau mungkin baru banget keluar nih? Nah, yang baru banget keluar sebenarnya cushion dok. Yang cushion itu baru banget keluar. Sebenarnya kita tuh ada beberapa produk baru. Tahun lalu tahun ini kita itu punya next level namanya. Nah, next level ini satu rangkaian dekoratif yang oke banget untuk dicoba gitu kan. Harganya juga masih accessible, bisa langsung teman-teman coba gitu. Nah, tapi yang baru banget bulan ini itu adalah cushion. Betul. Bisa ceritain dikit nggak, di-spill dikit Bu ke keunggulan si cushion ini dibandingkan yang sebelumnya mungkin? Sebenarnya cushion ini adalah cushion yang rejuvenate dok. Jadi kita sudah punya cushion sebelumnya, terus kita ganti baju, kita ganti formula, improve semuanya, jadi launching baru gitu. Jadi penasaran deh. Nah coba harus dicoba sih. Nah apa sih keunggulannya? Jadi dia itu sebenarnya coverage-nya cukup tinggi. Jadi coverage itu dari medium to high. Nah, jadi teman-teman bisa nih kalau misalnya mau yang lebih cover bisa, atau misalnya mau biasa aja itu juga bisa. Jadi dia tuh buildable. Nah, ini cushion yang baru dikeluarin langsung keluar berapa shade nih, Bu? Sekarang baru keluar 6 shade dulu. 6 shade dulu. Betul. Jadi itu sebenarnya 6 shade ini emang nggak terlalu banyak, tapi dia udah bisa mengcover range kulit itu orang Indonesia gitu. Nah, terakhir Bu, mungkin apa sih harapannya Hanasui untuk pengguna skincare di Indonesia? Tadi kan mungkin Ibu sempat sampaikan juga pengen go global gitu ya. Nah, kira-kira selain itu ada lagi nggak Bu harapannya untuk pengguna skincare Hanasui di Indonesia? Oke, buat teman-teman semua nih pengguna skincare Hanasui, pertama sih kita ucapkan terima kasih dulu sudah memilih Hanasui sebagai teman skincare kamu di rumah gitu. Nah, juga harapan kedepannya adalah Hanasui itu bisa menjadi jawaban pertama ketika ada permasalahan kulit yang dirasakan gitu. Jadi ketika ada permasalahan kulit, langsung ingetnya ke Hanasui aja gitu. Oke, ini setelah kita lihat ya semuanya dari tadi prosesnya, bahwa terus ngobrol-ngobrol juga tadi sama Bu Nima bahwa kompleks banget nih, nggak segampang itu membuat
membuat suatu produk bahkan bisa sampai tahunan. Ya semoga nih teman-teman semua yang nonton jadi tahu bahwa membuat sebuah skincare bahkan satu SKU satu produk itu butuh waktu yang lama, dan kita bisa lihat brand lokal seperti Hanasu ini benar-benar menjaga kualitasnya tanpa dengan harga yang tadi apa bahasanya Bu? Accessible. Itu yang penting di era sekarang ya gitu. Dan jangan lupa juga Dok, kalau Hanasu itu lokal brand, jadi bangga lokal brand. Bu Dima, makasih banyak sudah mau digerebek kantornya hari ini. Ini mungkin buat podcast Bu, bagus loh gitu, luar biasa ya. Ketagihan dok. Udah ketagihan. Positif, oke, thank you Bu, thank you so much. Ternyata seru banget tadi kita datengin dan gerebek dapurnya Hanasu ini. Semuanya ini ya. Betul banget, kita jadi tahu yang tadinya kita penasaran sudah terbongkaran, jadi kalian tahu Hanasu. Jadi makin yakin untuk pakai produknya juga ya kan ya. Next kita bakal ke kantor mana lagi nih buat digerebek? Coba komen di bawah dan see you on Shift Jaga Tour berikutnya. Bye-bye.